Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ulangan pasal 8 ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tema renungan saat ini adalah jangan tinggi hati. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah merupakan hal yang biasa ketika hidup seseorang nyaman, semua kebutuhan tercukupi dan uang banyak, kecenderungan untuk melupakan Tuhan mulai ada karena daya tarik dunia dan segala yang ada di dalamnya nampak lebih memikat dan menjanjikan. Ada satu keluarga yang tadinya rajin ke gereja, bahkan juga minta untuk diadakan persekutuan doa di rumah mereka. Waktu itu sang suami belum punya pekerjaan tetap dan istrinya juga tidak bekerja. Kondisi seperti ini semakin mendekatkan mereka kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian sang suami mendapatkan pekerjaan yang cukup baik, demikian pula dengan istrinya. Keadaan ekonomi mereka membaik dengan cepat, sehingga bisa membeli barang-barang mewah. Tetapi sejak saat itu, keluarga ini mulai malas ke gereja, dan lama-kelamaan mereka sama sekali tidak lagi ke gereja. Mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Dan kenapa Ia mengizinkan beberapa orang di antara kita kehilangan sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan menikmati kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi mereka, Musa telah memberikan peringatan untuk tidak melupakan Tuhan kalau nanti mereka sudah hidup senang. Melupakan Tuhan bisa berwujud yang pertama, tidak lagi berpegang pada peraturan dan ketentuan Tuhan. Penderitaan bangsa Israel karena penindasan yang dialami di tanah Mesir semakin mendekatkan mereka kepada Tuhan. Memang benar penderitaan selalu membawa dua akibat bagi manusia. Semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh darinya. Namun dibandingkan penderitaan, kesenangan lebih sering membuat manusia melupakan Tuhan. Kesenangan hidup membuat orang terlena dan semakin memanjakan diri dengan melakukan apa yang menyenangkan keinginan dagingnya. Perbuatannya tidak lagi berdasarkan aturan atau ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, menjadi tinggi hati. Orang yang tinggi hati ketika hidup senang, seperti pepatah yang mengatakan, lupa kacang akan kulitnya. Kesombongannya membuatnya berpikir bahwa semua yang ia peroleh semata-mata karena kehebatannya. Ia lupa bagaimana Tuhan sudah menolong dan terus menopangnya ketika ia masih hidup susah. Baginya kesuksesan hidup atau sebut saja hidup yang diberkati merupakan sesuatu yang sudah
sepatutnya ia terima karena usahanya yang luar biasa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, terlalu sering kita mempermainkan Tuhan. Ketika hidup susah, kita begitu setia kepadanya. Namun ketika kita sudah diberkati, kita dapat melupakan Tuhan dalam sekejap. Jadi jangan heran kalau akhirnya Tuhan menarik kembali apa yang Ia percayakan kepada kita. Mari kita bangun karakter untuk bersyukur atas setiap berkat dari Tuhan. Jangan lupakan bahwa semua yang ada pada kita merupakan pemberian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dalam banyak hal. Mampukan kami untuk setia dan tidak melupakan kebaikan-Mu di saat hidup kami berkelimpahan berkat. Kami percaya hanya karena rahmat-Mu kami mendapatkan segalanya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam segala pemikiran dan tindakannya, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya atau kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kondisi bangsa kami saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati seluruh rakyat Indonesia, agar kami tetap rukun, bersatu, berjuang demi mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Tidak bertujuan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir di beberapa tempat. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan hadir, Tuhan memberkati, sehingga mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka karena kecelakaan. Kiranya Tuhan juga hiburkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan juga untuk rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Sertai kami, berkati kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.